Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi statistika inferensial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zufar, NIM 20110210028 dari Program Studi Teknologi Pendidikan kelas A semester 3. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 7. Yang pertama, pengertian statistik dan statistika. Yang kedua, fungsi statistika. Yang ketiga, penggolongan statistika. Yang keempat, tujuan mempelajari statistika. Yang kelima, sifat-sifat statistika. Yang keenam, jenis-jenis data statistik. Yang ketujuh, beberapa istilah dalam statistik. Pengertian statistik dan statistika. Statistik merupakan informasi atau data yang pada umumnya berbentuk angka-angka yang disusun dalam tabel atau grafik atau diagram dan menggambarkan mengenai keadaan sesuatu objek atau peristiwa tertentu. Sedangkan statistika yaitu merupakan bidang ilmu yang mempelajari berbagai hal tentang statistik. Fungsi statistika. Fungsi statistika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama statistika deskriptif, yaitu untuk membuat data bermakna yang dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu tabel atau daftar, gambar, diagram, atau grafik. Yang kedua, ukuran tendensi sentral, yaitu terdiri dari mean, median, dan modus. Yang ketiga yaitu ukuran variabilitas, yaitu berisi rentangan, simpangan atau deviasi, simpangan baku, dan varians. Yang kedua yaitu statistika induktif atau inferensial, yaitu untuk melakukan yang pertama generalisasi dari sampel ke populasi, yang kedua uji hipotesis, yang ketiga memprediksi dengan teknik, yaitu yang pertama regresi linear yaitu hubungan fungsional, yang kedua regresi kurvilinear, kuadratik, logaritmik, hiperbolik, dan lain-lain. Yang ketiga korelasi, keterkaitan, hubungan timbal balik yaitu yang terdiri dari koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Selanjutnya, penggolongan statistika. Menurut Zanten, pada tahun 1980, penggolongan statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensial. Statistika deskriptif yaitu bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penyusunan dan penyajian data yang disimpulkan dalam suatu penelitian. Sedangkan statistika induktif atau inferensial yaitu bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan populasi berdasarkan hasil analisis data terhadap bagian dari populasi yang disebut sampel. Kemudian tujuan mempelajari statistika. Tujuan mempelajari statistika itu ada 3. Yang pertama, untuk melakukan tugas dalam menganalisis data hasil penelitian, terutama hasil penelitian yang menyajikan data kuantitatif. Yang kedua, untuk melakukan tugas-tugas dalam bidang administrasi di berbagai kantor atau instansi pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, untuk memahami berbagai informasi dalam media cetak dan media elektronik yang sering menyajikan fakta atau informasi dalam bentuk statistik seperti tabel, grafik, rata, dan lain-lain. Sifat-sifat statistika. Statistika mempunyai 3 sifat. Yang pertama, bersifat kuantitatif. Statistik hanya dapat melakukan tugasnya menganalisis data yang berbentuk kuantitatif, angka-angka. Yang kedua, bersifat objektif. Statistik mampu memberi informasi secara objektif apa adanya sesuai hasil analisis data. Yang ketiga, bersifat dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Statistik memiliki kemampuan menghasilkan informasi yang objektif. Hal tersebut yang membuat statistik dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Selanjutnya, jenis-jenis data statistik. Data statistik dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, jenis data menurut sifatnya, yang dibagi menjadi 2, yaitu pertama, data kualitatif, yaitu data yang menggambarkan suatu objek atau variabel dalam bentuk sifat-sifat, kategori, kriteria, atau klasifikasi. Contohnya seperti baik, buruk, dan tinggi, sedang, rendah. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang menggambarkan keadaan suatu objek atau variabel dalam bentuk angka-angka atau bilangan. Data kuantitatif dibagi menjadi 2. Yang pertama, data diskrit atau pilah, yaitu data yang didapatkan berdasarkan hasil menghitung. Misalnya, seseorang menghitung 10 buah mangga. Yang kedua, data kontinum atau bersambung, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang bersifat kontinum atau bersambung, yakni memiliki rentangan. Kemudian, jenis data yang kedua yaitu jenis data menurut proses kuantifikasinya, yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, Data atau variabel nominal, yaitu data kuantitatif yang hanya memiliki perbedaan sifat atau bentuk, di samping juga memiliki persamaan dalam hal derajat.
misalnya jenis kelamin, pria dan wanita. Yang kedua, data atau variabel ordinal, yaitu data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan juga memiliki perbedaan jenjang, misalnya ranking kejuaraan 1, 2, dan 3. Yang ketiga, data atau variabel interval, yaitu data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan perbedaan jenjang, serta memiliki jarak pasti yang dapat dihitung. Misalnya, skor hasil tes yaitu 50, 60, 70, dan seterusnya. Yang keempat, data atau variabel rasio, yaitu data yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk, perbedaan jenjang, dan memiliki jarak pasti atau dapat dihitung serta memiliki titik nol mutlak atau diukur dari titik nol mutlak. Dan yang terakhir, beberapa istilah dalam statistik, yaitu ada 4. Yang pertama, populasi, yaitu totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, kuantitatif atau kualitatif dari karakteristik tertentu, mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Yang kedua, sampel, yaitu bagian dari populasi yang secara langsung dikenai penelitian. Yang ketiga, variabel atau objek penelitian, yaitu segala sesuatu baik itu sifat-sifat, ciri-ciri, atau karakteristik yang menjadi fokus perhatian dalam suatu penelitian. Yang keempat, nilai-nilai variabel atau skor, yaitu ukuran kuantitatif dari variabel yang diteliti. Nilai variabel dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama bersifat kontinum atau bersambung, atau skor yang diperoleh dari pengukuran. Yang kedua bersifat diskrit atau pemilah yang diperoleh melalui menghitung. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.